Hari ini kami juga akan ajak Anda ke Pekanbaru Riau untuk melihat sejumlah ruang belajar yang tak biasa. Di sana ada markas Scrabble atau Scrabble Base Camp. Scrabble kini tak lagi dianggap sekedar permainan, tapi menjadi sarana melatih kemampuan berpikir, berbahasa, dan membangun strategi. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 sorotan utama tadi, ikuti juga informasi soal laporan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Polisi menyebut laporan itu kini naik dari penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk pencemaran nama baik, penghasutan, serta penyebaran berita bohong. Bersama saya Imron Fadilah, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak fokus, sebuah angkot menabrak pohon di Kebayoran Lama pada Sabtu pagi. Sang sopir sempat terjepit dan dibawa ke puskesmas terdekat. Beginilah kondisi mobil angkot D01 jurusan Ciputat Kebayoran Lama di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kondisi mobil ringsek parah pada bagian depan akibat menabrak pohon. Menurut warga sekitar, diduga pengemudi angkot kehilangan konsentrasi saat berjalan dengan kecepatan tinggi, sehingga mobil tiba-tiba berbelok menabrak trotoar sebelum akhirnya menabrak sebuah pohon. Satu ini apain bang? Nabrak apa bang? Pohon. Nabrak pohon. Mana? Ya, puskesmas. Bawa puskesmas terdekat bang ya? Ya. Bawa penumpang nggak sih bang pada saat itu? Kosong dari kosong. Lagi sendiri berarti pak ya? Iya. Ya mungkin karena banyak pikiran buat anak sekolah atau bagaimana. Ya karena sekarang ini kan mau daftar ulang, mau masuk. Ya kita nggak ini kadang-kadang juga. Hilang konsentrasi berarti pak ya? Kadang-kadang kita melihat teman-teman kita itu ya satu masalah pendidikan juga. Lalu begini. Ya kalau memang kita dapat negeri, kalau di swasta ini berat. Yes, ya. Ya kondisi mobil sih hanya bagian depan aja, ya satisnya sih normal. Beralih ke sorotan lainnya saudara, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah indekos Menteng, Jakarta Pusat, tempat diplomat Kemlu ditemukan meninggal dunia. Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah indekos Menteng, Jakarta Pusat. Tempat diplomat Kemlu ditemukan meninggal dunia. Olah TKP melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslap 4, dan dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan pembunuhan, polisi tak mau menduga-duga, karena pengungkapan kasus harus berdasarkan penyelidikan melalui pendekatan berbagai ilmu atau scientific investigation. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Kementerian Luar Negeri menyerahkan kasus kematian diplomatnya sepenuhnya pada polisi. Perkembangan penyelidikan dan informasi lainnya semua bersumber dari kepolisian. Kementerian Luar Negeri juga akan terus memberikan dukungan kepada keluarga almarhum. Penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar saudara Arya Daru sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga
namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum ditemukan meninggal dunia, kegiatan diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan, terekam CCTV Indokos. Dari rekaman CCTV, hari Senin tanggal 7 Juli 2025, sekitar pukul 11 malam, korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah, lalu kembali masuk kamar. Esok harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga indekos dan satu saksi berada di depan kamar korban. Keduanya hendak mengecek kondisi Arya karena istri almarhum menghubungi penjaga indekos dan meminta untuk memeriksa kondisi suaminya. Penjaga indekos dan saksi mencoba menelpon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar, tapi tak ada jawaban. Hingga salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar dengan cara membukanya dari jendela. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan hasil penyelidikan tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan 1 pekan mendatang. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat bicara soal kasus Arya Daru. Kapolri minta penyelidikan mendalam dan anggotanya bekerja secara maksimal. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap dan memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Polisi kini menelusuri sidik jari tertinggal di lakban yang melilit kepala korban. Polisi juga masih mendalami sejumlah alat bukti, termasuk rekaman CCTV, hasil otopsi, serta bukti digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Hanil Rivelino di lokasi indekos tempat tinggal korban di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Eril, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah ada sesuatu yang berbeda pasca olah TKP lanjutan yang dilakukan kemarin? Ya Imron, memang dari pantauan kami sejak pagi hari tadi di tempat indekos yang berada di Menteng, Jakarta Pusat ini memang terpantau sepi. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Hanil bagaimana situasi saat ini dari setelah olah TKP yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada beberapa waktu lalu. Tepatnya pada hari kemarin juga dilakukan olah TKP ulang yang dimana ini merupakan dari pintu masuk menuju kos kamar korban yang merupakan dari diplomat Kementerian Luar Negeri, dan ini merupakan akses masuk yang diharuskan dengan menggunakan akses masuk dari pemilik kos tersebut sehingga tidak bisa sembarang orang masuk ke tempat atau ke dalam. Dan mungkin kami akan menunjukkan bagaimana gambaran saat ini setelah dilakukan olah TKP karena memang masih terlihat adanya garis polisi yang membentang di kamar kos korban, yang dimana kamar kos tersebut berada tepat di ujung dari pintu ini, memang tidak jauh jaraknya, dan selain itu juga terlihat adanya CCTV baik dari sisi depan ataupun dari pintu masuk. Dan memang jika dilihat CCTV dari sekitar kos yang berada di Menteng, Jakarta Pusat ini memang cukup banyak, dan CCTV ini juga yang digunakan polisi untuk mendalami, untuk mencari bukti-bukti lainnya untuk menemukan dari titik terang terkait dengan kasus kematian yang masih misterius hingga saat ini belum dapat ditemukan titik terangnya. Dan selain itu juga sebelumnya sudah dilakukan oleh TKP ulang dari pihak
kedokteran kepolisian, kemudian juga Puslap 4, Inafis, Bareskrim Polri, dan dokter RSCM. Dan selain itu juga memang terlihat adanya aktivitas dari penjaga kos, tetapi tidak terlihat adanya aktivitas dari tetangga kos ataupun para pengguna kos yang berada di Menteng Jakarta Pusat. Ini hanya ada dari aktivitas toko yang berada di sebelah kos korban. Dan selain itu juga memang sebelumnya dari Kapolda mengatakan ia menargetkan akan merampungkan ataupun mengungkapkan kasus ini dalam waktu 1 pekan ke depan, yang dimana hingga saat ini masih mendalami terkait dengan rekaman CCTV, lalu kemudian juga hasil otopsi, dan selain itu juga sudah diperiksanya dari 5 saksi, mulai dari istri korban, kemudian penjaga kos, tetangga, hingga rekan korban, yang dimana dari polisi juga sudah mengumpulkan alat bukti seperti CCTV, kemudian juga unsur digital seperti laptop yang nantinya akan dicek kembali dari tim forensik dan yang lainnya, yang dimana untuk mengecek jejak digital bagaimana dari korban. Dan selain itu dikatakan nantinya memang kemungkinan ataupun besar kemungkinan dari polisi akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban untuk mendapatkan data terbaru. Imron. Baik, penyelidikan kasus tewasnya diplomat Kemlu masih terus dilakukan hingga saat ini, diantaranya dengan melakukan olah TKP ulang atau olah TKP lanjutan di lokasi di indekos korban di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, termasuk juga memeriksa sejumlah saksi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Winanata dan juru kamera Hanil Riverino. Selamat bertugas rekan-rekan. Informasi selanjutnya, saudara, teka-teki temuan jasad pria yang ditemukan tak utuh di Kali Ciliwung, Jakarta Selatan mulai menemui titik terang. Polisi menduga jasad pria ini adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Dugaan muncul setelah hasil autopsi dinilai mirip dengan ciri-ciri ASN Kemendagri yang dinyatakan hilang di Bogor beberapa waktu lalu. Meski demikian, polisi masih perlu melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah itu. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad di bantaran Kali Ciliwung pada Rabu lalu. Polisi menduga jasad sudah meninggal sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Dari otopsi, hasilnya sudah mendekati otentik, karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Namun demikian, untuk lebih akurat lagi, pihak Rumah Sakit Polri melakukan tes DNA untuk memastikan supaya betul bahwa itu adalah yang tadinya dianggap Mr. X, ternyata itu Mr. A atau berinisial OS. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, hujan yang terus melanda wilayah Merauke mengakibatkan harga sejumlah bahan pokok dan sayuran di Pasar Ruamanggu naik. Salah satu bahan pokok yang naik adalah bawang merah yang mencapai Rp80.000 per kilogram.